Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alim Syekh Ahmad Ad-Dairi rahimahullah ta'ala syai'un ilaihum Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني في بعض ذكر خاص سورة الفاتحة ومنافعها. Bab yang kedua ini menerangkan berbagai khasiat dan manfaat surah Al-Fatihah, ya. Jadi bab yang kedua ini menerangkan berbagai khasiat dan manfaat surah Al-Fatihah. Ya'lam anna Fatihatul Kitab. Ketahuilah, ngerti sapa sira setune Fatihatul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi ba'd dzikri khas surat Al-Fatihah wa manafi'iha. Bab yang kedua menerangkan berbagai khasiat dan manfaat surah Al-Fatihah. Ketahuilah, sesungguhnya surah Al-Fatihah memiliki khasiat yang menakjubkan. Bahkan di dalam kitab Ad-Dairabi, Mujarabat Ad-Dairabi ini diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'aha 'indan naum." Barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah saat hendak tidur dan membaca pula surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Okay. Surah Al-Mu'awwidhatain ini adalah Al-Falaq dan An-Nas, ya. Maka sungguh dia akan aman dari segala sesuatu kecuali maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Al-Fatihah bisa memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang dibacakannya. Beliau juga bersabda lagi, Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah adalah penawar segala penyakit. Jadi sing diarani Al-Fatihah niki sebenarnya khasiatnya niku kuatah dan minta ampun, nggih. Banyaknya minta ampun. Ana wong angel, anake duwe anak angel, kirim ke Fatihah ya insyaallah manut, mengko iso manut. Ini kene diterangaken Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan Hasan bin Ali radhiyallahu an pernah sakit sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun susah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada beliau agar membaca suatu surah yang ayat-ayatnya tidak mengandung huruf fa. Nah, ayat-ayat sing orang mengandung yang tidak mengandung huruf fa, yakni surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena maknanya al-afat atau penyakit. Ngeten. Jadi bacakanlah ayat-ayat iku, yaitu ayat-ayat Al-Fatihah niku pada sebuah wadah yang berisi air sebanyak 40 kali. Jadi anggarana wong loro, ada orang sakit, sampean siapkan
wadah tegese aqua atau ember ya bisa ya, atau gelas juga bisa, kemudian isi air wadah tersebut, lalu bacakanlah surah Al-Fatihah 40 kali, lajeng banyune niku wau sakwise dipun waos, setelah sampean baca air yang wadah yang berisi air itu dibacakan surah Al-Fatihah 40 kali, kemudian basuhkanlah ke seluruh tubuh secara merata, maka insya Allah Allah akan menyembuhkan dari setiap penyakitnya. Jadi diantaranya khasiat surah Al-Fatihah itu bisa untuk menyembuhkan penyakit. Carane sampean apa? Nyiapna banyu atau menyiapkan wadah, kemudian diisi air, nggih, lajeng dibacakan surah Al-Fatihah 40 kali, kemudian sampai berdoa, ya Allah, kelawan barokah lan karomahipun surah Al-Fatihah, mugi-mugi ndadosaken wasilah, mugi-mugi ndadosaken lantaran sehingga sinten kemawon ingkang ngombe, ya kan, ingkang ngombe napa ingkang ngangge toya niki Gusti Allah dipun apa ingkang ngagem toya menika dipun angkat sedaya penyakitipun dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Insyaallah niku diangkat penyakitnya. Khasiat ingkang nomor kaping kali, khasiat surah Al-Fatihah ingkang nomor kaping kali, apabila ditulis secara terpisah huruf-hurufnya, nggih. Jadi dari bismillah, kemudian alhamdulillah sampai waladolin, ya. Huruf-hurufnya niku terpisah cara menulisnya, kemudian dilebur ke dalam air yang suci, lalu diminumkan kepada orang yang sakit. Ngeten niku. Insya Allah dengan izin Allah sembuh. Jadi misalnya ngenten, ya, ada orang sakit, misalnya kok nganggo coro pertama urung napa? Urung jos, ya, nganggo coro kedua. Cara kedua itu bagaimana? Siapkan air atau siapkan kertas, bisa nggih. Siapkan secari kertas putih kayak HVS, kemudian tulis surah Al-Fatihah itu tadi dari mulai ayat bismillah sampai ke waladolin, itu ditulis secara terpisah. Kemudian kertas itu setelah selesai celupno maring banyu, nggih, dicelupkan. Bahasa Indonesianya apa? Dicelupkan pada bayo, dicelupkan maring banyu blung ngantos dumugi ilang tulisane. Ngoten. Lebih bagus niki, lebih bagus ya, ini kalau di kitabnya ini tidak ada ya cara ini, cuma ini ada kitab lagi yang menerangkan bahwa menulisnya lebih bagus dengan minyak za'faron yang merah. Tulis saja di situ minyak za'faron. Nulisnya ini itu dicampur dengan minyak za'faron. Cara nulisnya itu terpisah-pisah. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, misalnya ngoten niku. Terus yang sampai rohim, terus alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha, kayak gitu, nggih. Alhamdulillah alamin niku sih terpisah-pisah.
Setelah sudah celupkan ke dalam air, ke dalam wadah itu tadi, gelas atau apa, kemudian suruh minum orang tersebut, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih bagus juga airnya itu air keadaan air suci, ya kan, jadi air yang mengalir, contohnya air padasan masjid, ngeten nggih, ngeten. Lebih jos lagi di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra karanganipun Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni dengan air hujan niku lebih bagus, ngeten nggih, insyaallah bisa untuk pengobatan. Kemudian di sini diterangkan lagi wa qala aidan, dia diterangkan lagi bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa menulis surah Al-Fatihah pada wadah yang bersih kemudian dilebur menggunakan air dan diminum, maka akan hilang sifat pelupa. Jadi kalau ada orang yang lalinan banget, ya intinya sifat pelupa, caranya sama dengan yang di atas, itu bisa. Kemudian apabila dibaca 41 kali ing antaraning salat sunah qobliyah subuh lan salat subuh, kanggone wong sing duweni penyakit mata, maka akan sembuh seketika dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi jika diusapkan dengan ludahnya. Nggih, dengan ludahnya itu diusapno. Nah setelah itu membaca dengan jumlah yang tadi disebutkan, yaitu 40 berapa? 41. Jadi sampean ini kalau ada orang yang mempunyai penyakit mata, suruh saja dirutinkan kalau bisa gitu. Waktunya itu apa? Di antara sholat sunnah qobliyah dan sholat fardu subuh. Sampean membaca 41 kali, kemudian setelah sudah dibaca ludah kayak gini, kayaknya ya, ludahnya sampai ke sini, terus dikunyah-kunyah ke sini. Insya Allah dengan izin Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah di sini mujarab, ya, karena ini telah dibuktikan berkali-kali oleh ulama-ulama dan orang-orang yang sudah terbiasa mengamalkannya. Jadi sebenarnya itu luar biasa. Sampai kemarin maca bismillah tok beba, wish, ya kan. Yang kedua ini menerangkan tentang masalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau Kanjeng Nabi ngendika itu khusus untuk apa namanya? Khususnya itu sebenarnya untuk obat. Khususnya itu untuk obat. Itu obat segala obat penyakit. Ngenten niku, itu bisa. Waqala ba'du solihin min wada'a yadihi. Sebagian ulama saleh berkata, barang siapa yang meletakkan tangannya di atas anggota badan yang sakit, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan membaca doa di bawah ini, maka akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contohnya ini, misalnya ana wong lara ki biasanya kanggo wong ruqyah, ngerti ta? Kanggo wong ngruqyah. Misalnya sampai nang badan sampean itu ada yang sakit, nggih, ada yang sakit, tempelkan bagian yang sakit sama jenengan. Kalau dicampur dengan tenaga dalam luar biasa lagi gitu ya. Ini dengan Al-Fatihah saja dulu ya. Dipegang, seret, setelah sudah dipegang, baca
Al-Fatihah ini 3 kali bisa, 7 kali bisa, 11 kali bisa dengan tahan nafas, ya kan. Tarik nafas, baca orang kuat, tarik lagi, baca lagi terus sampai ke 11 kali nggak apa-apa, 7 kali nggak apa-apa, 21 kali nggak apa-apa gitu. Yang penting ganjil, hitungan ganjil ya. Nah setelah sudah dibaca, sampai baca Allahumma azhib anni su'a ma ajidu wa fuhsyahu bida'wati nabiyyikal aminil makin indaka, gitu ya. Kalau dicekal kayak yang ini, Allahumma azhib anni su'a ma ajidu wa fuhsyahu bida'wati nabiyyikal aminil makini indaka 7 kali. Ya Allah, hilangkanlah dariku keburukan yang aku rasakan beserta kejahatannya dengan doa nabimu yang terpercaya dan kedudukanmu dan kedudukan tinggi di sisimu. Dibaca 7 kali. Wis tokoh Arabe wae Bapak. Jadi maca Al-Fatihah, tarik nafas, pusatna maring badan yang sakit, mana terserah sampean, ada yang sakit dan lain sebagainya. Terus langsung doa, Allahumma adhib anni su'a ma ajidu wa fusahu bida'watin nabiyyikal aminil makin indaka 7 kali dalam hati. Insyaallah. Kalau sudah ditirakati Al-Fatihah ini jos ya. Ini Al-Fatihah niku luar biasa, kali-kali sampean bae gelem istiqomah apa ora nek. Nggih ta? Kemudian khasiat yang selanjutnya yaitu untuk mencegah sakit akibat sengatan kalajengking. Nah, misalnya kalajengking, ya kan? Anak kalajengking nyokot sampean. Ngoten. Iki bisa disembuhkan, bisa dicegah rasa sakitnya. Ya kasih kudune pegel dadi ora pegel, gitu. Carane pripun? Sampean jipuk wadah, lajeng diisi banyu, tegese kaya dene apa ya? Gelas, ya kan? Kemudian diisi banyu. Aduh nikmatnya. Nah ya, lajeng dikasih garam, ngerti garam? Uyah, secukupnya wae. Lajeng bacakanlah air campuran garam itu sebanyak 7 kali. Dan curahkanlah air tersebut pada bagian tubuh yang tersengat kalajengking. Misalnya sampean tangannya niku kena kalajengking, ya, sampean siap namanya banyu gelas, sampean siap wadah gelas diisi banyu, lajeng bacakan ping 7 Al-Fatihah karo dongane kuwi mau, Allahumma adhib anni su'a ma ajidu wa fusaw bida'watin nabiyyikal aminil makini indaka 7 kali niki. Terus wacakna maring banyu niku, lajeng banyu niku wau diusapna atau di apa ya, dijiot banyunya terus dilatar-latar ngene iki, insyaallah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ki khasiat selanjutnya ana maning nggih sing biasane wong-wong padha sami ngrasakaken. Di antarane ya, ana man qara ala dzurus mawju'a bilad sa'atihi wa dzalika maktubu ala. Nah, di antarane khasiat yang selanjutnya yaitu adalah barang siapa membaca, ini khususnya bagi orang yang sakit gigi, ngerti? Ya, sok nengene apa sakit gigi apa ora? Sok ya. Nah, angger kok duweni rasa lara untu, waduh, kayaknya alhamdulillah 2 tahun ora lara ya. Barang siapa yang membacanya pada gigi yang sedang sakit, maka insya Allah akan sembuh. Caranya kepripun? Cara mengobati sakit gigi, carane tulislah, ya kan? Tulislah wifik sulasi. Nggih. Wifik sulasi. Wifik sulasi ini pada papan yang suci. Setelah terlebih dahulu kita taburi debu yang suci menggunakan paku atau kayu. Contohnya ini. Nah, contohnya ya. Neng kene iki
anak papan misalnya, arep papan, arep kayu apa bae sampeyan dicuci di situ. Cara mencucikan karena apa? Karena debu, kayak yang tayamum kayak lo, gitu, didebukan, set, dicuci-cuci, wes, resik, cuci, tulis, kayu ki atau papan, tulisnya alif, nangkono ana ya, ba, yim, dal, ha, wawu, z, ha, po, ya. Itu namanya wifik apa? Wifik sulasi ini bu. Ngaten. Jadi sing jenengane wifik sulasi niku ya alif, ba, za, dal, ha, wawu, za, ha, po, ya. Ditulis neng papan atau kayu tersebut. Kemudian tancapkanlah paku atau kayu tersebut pada awal huruf. Lalu bacakan surat Al-Fatihah sekali dan mintalah orang yang sakit gigi itu untuk meletakkan jarinya pada tempat yang sakit dan tanyalah dia, apa ya wis sembuh apa urung? Nek kok sing ditakoni jere napa? Gue kudu jujur mengko ditakoni. Engko anggere nyung takon maring kok kudu jujur ya. Ya gue engko ora jujur. Ya gue bahaya. Dadi kudu takoni disit. Ngoten niku. Misale ke tepaku sepisan, peng. Priwe rasane apa urung? Kaya ngono, ya. Jadi tapi jari-jari niku jangan disingkirkan apabila sudah sembuh. Engko disit ngantek rampung disit. Nah, contohnya ngoten iki. Sampean tes masang papan atau kayu, ya kan? Nah, sawise masang papan atau kayu, sampean tulis alif ba ja dal ha wawu zai ha ta ya. Gitu? Itu namanya wifik sulasi. Tulis di sini. Bleng. Sawise ditulis, wong gue kon nempelna jarine. Tret ngenten niku wis tempelna sing lara untu niku engko nangkane dheweke nyebut ya. Jadi nalika sampean maku huruf atau wifik sulasi tersebut, setiap hurufnya dalam satu huruf dengan paku baca surat Al-Fatihah, tret gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, misalnya ya, tret kalau dicekel silara ora ngeten niku ya. Wah masih ya gue ya masih lara pak, tambah meneh, tapi gue kok nyekel terus ngiji terus gue paku maning tret nang huruf bane diwaca. Nah, diwacanya Al-Fatihah 2 kali karena di huruf ba ya kan, huruf yang kedua, jadi baca Al-Fatihahnya dua kali. Wis lara isi kerasa pora ngoten. Taksi pak ya gue maning ya. Wah, taksi pak ngoten niku. Tek priwe isi kerasa pora ngoten niku. Taksi pak maning pindah maning pakune. Huruf yang ketiga bacalah surat Al-Fatihah 3 kali. Gue huruf jim ya, huruf jim cetot maneh sawise esi larapat apa napa masih angger apa ora pak? Masih angger bae. Nah terus maning terus ngantos terakhir 4 kali sampai ke berapa kali itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke 10 kali kok masih gede ngurung ampuh-ampuh baik, dipikir berarti yang kurang istiqomah gile ngapal ke surat Al-Fatihah. Paham apa kira-kira? Nggih, makanya minimal bar salat niku sampean ngamalaken ping 3 atau ping 7. Nggih. Nanti insyaallah ada cara riyadhah surah Al-Fatihah. Gitu ya. Nah, di sini belum diterangkan, nanti diterangkannya di kitab yang lain. Ini menerangkan khasiat-khasiatnya di sini dan cara-caranya di sini ya kan. Cara nggayuh niku ono malih. Cara nggayuh, ngerti nggayuh? Ngerti sama mboten? Hah? Cara menggali
cara nirakati, cara meriyadhai. Ngoten niku. Fatihah niku ada lagi. Ben lebih jos energinya, begitulah. Niku ngoten niku ya, paham ya? Tapi sampean kudu husnudzon. Aja suudzon. Jadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan izin Allah akan sembuh dengan lantaran ini. Nah, kemudian di antara khasiat yang lain, gitu. Di antara khasiat yang lain untuk mahabbah. Ngerti mahabbah ora? Hah? Pengasihan. Ya, untuk pengasihan. Kalau untuk pengasihan itu artinya apa? Untuk meluluhkan hati seseorang. Sebagaimana para sahabatku memberikan amalan tersebut kepadaku, kata beliau. Caranya dengan cara apa? Dengan cara mencampurkan nama yang dituju dengan al-ahruf an-nahriyah. Al-ahruf an-nahriyah. Al-ahruf an-nahriyah niku sing kaya apa? Ya kuwi mau alif, ha, ta, fa, shin, dzal. Nggih. Sing diarani al-ahruf an-nariyah yaitu adalah apa? Alif, ha, ta, mim, fa, shin, dzal. Buka halaman 12 ya. Buka halaman 12. Di situ diterangkan wa min khasya lil mahabbati wa ta'lifil qulub. Nah ya. Jadi namanya al-ahruf an-nariyah. Wahya alif, ha, ta, mim, fa, shin, dzal. Niku jenengane al-ahruf an-nariyah. Ingat-ingat ya. Lalu ambil ya. Di situ lalu ambil satu huruf dari nama orang yang kita tuju. Dengan syarat yang diambil terlebih dahulu adalah satu huruf dari al-ahruf an-nariyah dan satu huruf dari nama orang yang dituju. Nah, amalan ini diawali dengan al-ahruf an-nariyah dan diakhiri dengan selain al-ahruf an-nariyah. Setelah itu tulisan tersebut ditulis pada 21 kertas dan di dalam kertas itu terdapat kemenyan Arab, baswah, lubal zakar jenengan niku. Ya, kemenyan Arab. Nah, kemudian letakkan kertas-kertas tersebut di atas api dan bacakan surah Al-Fatihah terus menerus hingga asap hasil bakaran kertas itu tidak muncul lagi. Artinya wis hangus kabeh, gitu. Nah, setelah itu bacalah kosamnya, ya, bacalah doa ini di bawah ini nih, bacaan-bacaan berikut ini. Jadi intinya begini, ketika sampean ingin mempunyai ilmu pengasihan, ya, maka ambillah satu huruf dari al-ahruf an-nariyah. Ingat ini ya, ambillah satu huruf dari al-ahruf an-nariyah. Di antaranya alif, ha, ta, terus apa ning? Mim, fa, shin, dzal. Niku. Lalu ambil pula satu huruf dari nama orang yang dituju. Contohnya yang enten. Sampai nulis ambil dari satu huruf dari al-ahruf an-nariyah. Contohnya sing diambil apa? Misalnya ha, misalnya ya. Apa alif ditulis di sebuah kertas. Terus ambil satu huruf dari nama orang. Misalnya Tanjung. Nah, huruf taknya kita ambil. Atau Mbak Syifa, Shin, kita ambil misalnya, atau Mbak Wike, gaya kita ambil wawuh gitu. Misalnya gitu ya, tulis di situ. Ngeten niku misalnya, ngeten niku.
Tapi ini saya sarankan ini khusus untuk kebaikan ya, jangan yang jelek-jelek. Nah itu ditulis sampai 21 kertas. Jadi 21 kertas ditulis akeh ngoten niku. 21 lembar ditulis deng. Nah sawise ngoten niku dibakar. Nah jenengan pada saat bakar nah kono dicampur karo kemenyan Arab. Ngoten niku. Sambil membaca, baca di sini. Sambil membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalu ya khuddamal ahrufin nariyah. Tawakkalu ya khuddamal ahrufin nariyati biqadai hajati min fulanin. Nah kono fulanin disebutkan ya namanya ya. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Tawakkalu. Mana diperhatikan. Ketemu apa orang? Hah? Tawakkalu ya khuddamal ahrufin nariyati. Biqadai hajati min fulanin titik-titik nang kono ya disebutkan namanya yang dituju tadi. Waliqai mahabbati wa mawaddati au mahabbati fulanin. Nang kono titik-titik fulaninnya diisi titik-titik bae nang kono sebut jenengane fi qalbihi atau qalbiha gitu ya. Ana bukan qalbihi atau qalbiha bihaqqi ma talautuhu alaikum. Jadi pada saat mengububi atau membakar tulisan tadi sampai campur dengan kemenyan Arab sambil membaca tawakkalu ya khuddama ya, bertakwalah wahai para khodam atau pelayan dari makhluk-makhluk gaib dari huruf an-nariyah untuk memenuhi hajatku pada titik-titik ya kan, dan untuk menyampaikan cintaku dan kasihku atau untuk menyampaikan cinta kepada sebut nama pembacanya, misalnya sampean gitu ya, nama sampean gitu. Yang kedua itu nama sampean ya. Jadi di situ ke dalam hatinya dengan kebenaran dari apa yang aku bacakan pada kalian. Jadi ini adalah sampean, bacaan ini adalah bacaan untuk meminta bantuan kepada khodam al-ahruf an-nariyah. Jadi meminta bantuan khodam kepada al-ahruf an-nariyah. Aja gegabah ketonet tulisannya niku namung alif apa bae? Nah, terlihatnya hanya itu toh. Tapi itu aja gegabah khodamnya dhuwur banget niku. Nggih. Khodame jos. Ngoten niku. Sampeyan maca wis iki karo kuwi maca. Nulis jenengane, nulis dari huruf satu itu saja ditulis, kemudian dicampur dengan tulisan nama orang tersebut, terus sampai 21 kertas, lajeng dibakar kertas niku wau karo tulisan kertas niku wau, lajeng sakwise dibakar karo kemenyan Arab. Pada saat membakar sampai membaca, baca bareng-bareng apa?
Tawakalu ya khuddamal ahrufin nariyati biqada'i hajati min nangkono ya, titik-titik ya, sebut namanya waliqai au mahabbati fulani, nangkono titik-titiknya nama sampean pembaca sih ya, nama sampean fi qalbihi qalbiha atau qalbiha bihaqqi ma talautuhu alaikum, ngoten niku intine lanang apa wadon wis ngono ya, ngono paham kira-kira nggih, ngoten niku. Amalan iki sering dibaca, dicoba berkali-kali ning para alim ulama, bahkan ulama-ulama yang sering mengamalkan amalan ini. Sing penting sampean yakin, contohnya wis ana wong wadon ayu atek bojo nang aku ngoten niku dadi salehah, wow, terus kayak kan wong ganteng pinter ngaji meneh engko bengi teku acak-akan kaya kena ora apa-apa ya, lho iya ora apa-apa. Karena wong ganteng, pinter ngaji, pinter bla njaluk donga karo Allah Ta'ala. Karo Allah Ta'ala lantaran al-ahruf, huruf al-ahruf an-nariyah ini minta bantuannya khotam tersebut, penjaga al-ahruf an-nariyah. Diwacakan tawakkal ya khutama. Wush. Lah iya. Engko anggere kaya ngono dadi sampaikan rasa cinta kepadanya gitu. Enggak akhirnya jadi jodohnya sing akhirnya apa? Jadi bojone. Tapi sing penting karena Allah. Ora apa-apa wong ulama-ulama hikmah menyampaikan seperti ini, para wali kok. Ngoten niku. Itu kita meminta bantuan kepada siapapun boleh, yang penting jangan menyembah kepada selain Allah. Contohnya apa? Nabi Sulaiman. Gitu. Kan kadang wah ini sesat ini loh, salah sesat itu ngomong anu ora becus ngoten niku. Nabi Sulaiman minta bantuan kepada jin untuk memindahkan kerajaan Ratu Balkis. Nggih mboten? Kita bukan menyembah tapi kita meminta bantuan. Paham kira-kira nggih? Ya wes, lanjut. Nah, khasiat yang lainnya adalah sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Al-Allamah Syekh Ahmad bin Ar-Radid. Beliau itu wafat pada tahun 1418 Masehi. Nah, beliau menyampaikan, berkata, barang siapa yang merukunkan hubungan suami istri atau antara saudara sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih? Sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merukunkan hubungan antara dua orang, sungguh dia akan mendapatkan pahala syahid. Hendaklah menulis tulisan yang nanti saya sampaikan. Jadi misalnya sok ben Rika nang omah ya, wis dadi dukun. Ya ora dukun maksudnya, wis dadi napa jenengane? Kesepuhan. Ya bisa ngobati wong, ana dijaluk wong kang pesantren kok ora iso apa-apa, ya ngisin-ngisinke ta. Ya nyuwun tulung lho kowe ke rumah tanggaku hancur kaya ngene. Sabdane Kanjeng Nabi ngoten niku, sapa-sapa sing gelem ngrukunaken donga karo Allah ngrukunaken antaraning keluarga niku wau. Ya, ngrukunaken keluarga sing lagi terpecah nggak jelas carane kaya ngene, maka apa? Iku mendapatkan pahala kaya dene pahala syahid. Luar biasa nama betul? Luar biasa. Nah carane kepripun? Nah, carane kowe nang ngono didelang. Halaman rolas ya. Caranya bagaimana? Tadi kan yang pertama beda. Ini yang kedua ini. Jadi kanggo ngrukunaken ya. Cara tulisnya IGP, cara untuk merukunkan rumah tangga yang sedang bercerai-berai. Kayak gitu aja udah enaknya ya. Cara merukunkan rumah tangga atau keluarga yang bercerai-berai. Ngoten niku.
Carane piye? Siji, sampean tulis ya. Tulis apa, menulis tulisan sing munine Bismillahirrahmanirrahim nang kono ana Alhamdulillahirabbil alamin. Weh, sing nang isor dewek niku ya. Anak kowe. Oke, nang kene ge. Deleng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Yahmadu. Nang ngono. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahmadu titik-titik bin titik-titik. Ngoten niku. Titik-titik bin titik-titik. Li. Nggih. Titik-titik bin titik-titik. Li fulanin. Tegese liya titik-titik bin titik-titik maning kaya ngono ya. Atau li titik-titik bin titik-titik. Ta'atan lillahi ta'ala. Ta'atan lillahi ta'ala. Wali fatihatil kitabis syarifati. Wali fatihatil kitabi syarifati asy-syarifati. Ar-Rahmanir Rahim. Yarhamu titik-titik bin titik-titik. Ya ngono kuwi nek pokoknya sing fulan gue maksudnya titik-titik ya. Nang kono ya. Fulan titik-titik bin titik-titik kaya ngono bae wis. Wali fatihatil kitab syarifati ala fulan atau ala titik-titik bin titik-titik. Ya. Titik-titik bin titik titik. Ta'atan lillahi ta'ala wis ya. Ta'atan lillahi ta'ala. Wali fatihatil kitab syarifati Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Intalaka. Intalaka titik-titik bin titik-titik. Ayo gue fulan li fulanin. Wes. Imtalaka titik-titik bin titik-titik li ya titik-titik bin titik-titik li lagi titik-titik binti titik-titik di situ ya. Kan beda itu fulan bin fulana ya kan? Al-akhir. Ta'atan lillahi ta'ala. Wali fatihatil kitabis syarifati. Wali fatihatil kitabis syarifati ubudiyatan wa ra'fatan wa rahmatan wa syafaqatan. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu bon ta'abbada titik-titik li titik-titik kayak ngon anggar nang tulisan fulan atau li fulanin gitu ya. Berarti li titik-titik bin titik-titik kayak gitu ya. Ta'atan lillahi ta'ala. Wali fatihatil kitabis syarifati
wali fatihatil kitab syarifati wa iyyaka nasta'in ista'ana. Di situ apa bacaannya? Fulanin. Kalau fulanin titik-titik ya, disebut namanya, maksudnya di situ. Titik-titik ista'ana titik-titik billahi ta'ala wa bi fatihatil kitabi asyarifati ala fulanin, maksudnya ya ala titik-titik bin titik-titik atau titik-titik binti titik-titik kayak gue ya. Contohnya ya wong wadon ya wong anggar sing lanang ya nganggone bine apa nek wong wadon ya binti kayak ngono tok ya. Bin titik-titik atau titik-titik binti titik-titik. Liyakuna mutawi'an lahu wa tahta iradatihi fil aqwali wal af'ali ta'atan lillahi ta'ala wali fatihatil kitabis syarifati wali fatihatil kitabis syarifati ihdinas syiratal mustaqim ihdinas syiratal mustaqim ihtada wastaqama ihtada wastaqama. Nang kono fulan bin fulana berarti titik-titik bin titik-titik atau titik-titik binti titik-titik angger sing ngerjaken kok wong wadon sing ngerjani wong wadon misalnya ya wong wadon kok dijaluki donga ya nang kono tulis tergantung lanang apa wadon nang kono sana-sana kabeh titik-titik binti titik-titik atau bin titik-titik bin titik-titik kayak gue lah ya ngoten niku men kepenak. Terus apa lagi? Istiqomatan istiqomata mahabbatin istiqomata mahabbatin wa sama'a qaulin ta'atan lillahi ta'ala wa li fatihatil kitabis syarifati siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim an'ama titik-titik bin titik-titik li titik-titik bin titik-titik atau li titik-titik bin titik-titik kayak gue ya mungkin penak ya penak kan ya paham orang kira-kira paham gak? Bijami'i ma yatlubu bijami'i ma yatlubu minhu titik-titik ngono wa yarumu ta'atan lillahi ta'ala wa li fatihatil kitabis syarifati wa li fatihatil kitabis syarifati mahabbatan wa syafaqatan wa mawaddatan wa ra'fatan wa rahmatan wa ra'fatan wa rahmatan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhalla titik-titik bin titik-titik atau titik-titik binti titik-titik fi mahabbati titik-titik maning ngono kan sebut jeneng-jenenge niku ta'atan lillahi wa li fatihatil kitabi amin wa naza'na ma fi sudurihim
min ghillin ihwanan ala sururim mutaqabilin, ala sururim mutaqabilin. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Saya ulangi ya. Jadi ini adalah cara untuk merukunkan rumah tangga atau keluarga yang sedang hancur berantakan urang genah. Nggih, carane ya kuwi kepripun? Menulis tulisan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yahmadu, misale sapa jenengane gue ya, sing pada berantem misalnya orang ke rumah tangga tok, wong lagi pada berantem supaya rukun kanca-kanca. Kemudian wong lanang ya Tanjung bin, orang ngerti siapa jenengane gue bapane. Misalnya anggar sing wong wadon karo wong lanang, nek bojone suami istri kan wong lanang karo wong wadon karo wong lanang. Nah kan disebutna aning angel lagi ayo gue. Sapa ayo gue. Anggar wong lanang ya wong lanang, wong wadon anggar wong lanang ora ana bine, anggar wong wadon anggar wong lanang nganggone bin, anggar wong wadon nganggone binti. Paham kira-kira nggih? Ngoten niku. Ta'atan lillahi ta'ala wa li fatihatil kitab syarifati ar-rahmanir rahim yarhamu. Tanjung bin enggak tahu, ya gue wis titik-titik lah, pokoknya paham kabeh. Niku ngoten niku. Nah, caranya ya dengan menuliskannya pada sebuah kertas yang polos dan harus yang baru kertasnya niku ya. Caranya itu ditulis dengan kertas yang baru, yang masih polos, jangan ada titik apapun. Kemudian tintanya itu, ngerti tinta? Tintanya itu dicampur dengan air bunga mawar. Ngerti niku ya? Ngerti? Dicampur dengan air bunga mawar. Terus dicampur lagi dengan minyak za'faron. Dicampur lagi dengan minyak misik. Jadi nek arep ngrukunaken sampean kudu siap-siap nyiapna kertas ya, air bunga mawar, minyak za'faron, minyak misik. Kemudian tulisan tersebut diasapi dengan minyak Arab, kemenyan Arab kok, dengan kemenyan Arab. Nah, insya Allah orang yang mengamalkan ini harus dalam keadaan benar-benar sesuci, harus benar-benar suci. Jadi pada saat sampean menulis tulisan ini, sampean dengan keadaan suci. Arab puasa apik, ora puasa juga ora popo. Ngoten nggih? Nah, kemudian setelah sudah mengasapi situ, lalu sampai ambil sebuah jarum, ya, ambil sebuah jarum dan tusukkan pada tengah-tengah kertas. Jadi ditusuk jetret ngoten niku nang tengah-tengah kertas. Nah, pada tengah-tengah kertas niku. Setelah itu gantunglah di tempat yang ada hembusan angin. Contohnya nang jaba, umpamane angin ya digantung wis nang jaba ngoten niku. Yang arahnya itu kepada orang yang dituju. Misalnya anginnya arahnya maring ana kaya ngono ya. Ya wis digantung nabe kira-kira sing yang dituju di sana gitu ya. Wis adepna maring ana. Anginnya mah terserah bae nang ndi bae kaya gue ya. Sing penting pas ana angin diadepna maring ana. Straight ngoten niku. Misalnya tulisannya iki harus madhep maring arah yang dituju ya.
Sebenarnya ana angin lah, terserah niku abi gantung nang ndi bae, penting ada angin di situ. Tapi tulisannya adabna maring arah yang dituju. Paham kira-kira nggih? Insyaallah manfaat berkah ngoten niku. Lanjut. Nah, kemudian di sini diterangkan lagi, beliau ketika aku melihat sebagian orang yang menukil dari kitab Al-Miftah, ya. Kitab Al-Miftah ada seseorang yang memiliki hajat dan dia itu membaca doa yang tadi, seperti tadi, itu sebanyak 7 kali. Terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah 100 kali. Maka dengan amalan tersebut insyaallah Allah mengabulkan hajatnya. Misale sampean gue kan mau kanggo merukunkan nggih, kanggo menundukkan pun bisa. Menundukkan orang-orang yang susah, angel dan sebagainya, wes ditundukkan manut, baca surat Al-Fatihah 100 kali. Ini untuk menundukkan ya, baca doa yang tadi ditulis dengan cara tadi, itu juga bisa tunduk patuh karo sampean pejabat sing angel-angel dikaya kenapa ya manut insyaallah tadi. Paham ora?